Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Mubarok dengan NIM 21104060017 dari Prodi Pendidikan Kimia UIN Sunan Kalijaga akan menjelaskan hasil dari artikel yang saya buat dengan judul Kesalahan Penulisan Kata dan Huruf Kapital yang Mempengaruhi Makna dalam Komunikasi Media Sosial, khususnya WhatsApp. Di zaman dengan teknologi yang mendampingi kehidupan kita sehari-hari, media sosial sudah menjadi kebutuhan pokok banyak orang. Dengan adanya media sosial, memudahkan kita dalam proses komunikasi dan meningkatkan kehidupan yang lebih efektif. Internet telah mengubah cara manusia terhubung dan berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Sesuai dengan ungkapan Friedman, the world is flat. Bumi sudah menjadi dunia yang datar. Banyak media sosial yang populer dan sering digunakan masyarakat seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan lain sebagainya. Sosial media sudah menjadi tren tersendiri bagi para penggunanya. Salah satunya fitur yang ditawarkan yaitu chatting, yang mana sebuah platform media sosial untuk menyampaikan pesan yang berupa teks ataupun suara kepada seseorang. Aktivitas chatting mengarah kepada wujud penuturan teks verbal atau bahasa tulis yang disertai dengan simbol-simbol atau bentuk emotikon sebagai pengganti ekspresi nonverbal karena keterbatasan media yang digunakan. Namun, semakin berkembangnya kemajuan teknologi menyebabkan berbagai perubahan, tak terkecuali dalam sosial media. Contohnya yaitu WhatsApp, sebuah aplikasi berkirim pesan yang populer saat ini. Penulisan pesan yang bisa dilakukan tidak sesuai dengan kaidah dalam PUEBI karena berbagai faktor, seperti masuknya budaya asing serta kurangnya pemahaman dalam kebahasaan yang baik dan benar. Banyak sekali kesalahan terjadi, dan yang sering dilakukan yaitu penggunaan kata tidak sesuai serta penulisan huruf kapital yang tidak mengikuti kaidah, sehingga mengakibatkan pemahaman ganda atau tidak sesuainya dengan maksud dari penulis ataupun pengirim pesan. Hal ini berdasarkan dari teori atau ilmu yang membahas mengenai kesalahan berbahasa, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Ruang lingkup dari kesalahan komunikasi chatting ini, sosial media ini, hanya pada kajian morfologi dan semantik saja. Morfologi sendiri merupakan bentuk dari penggunaan bahasa yang memperhatikan pembentukan struktur kata dalam kalimat yang dapat berubah tergantung pada jenis kata yang digunakan. Lalu pada bidang semantik, kesalahan yang terkait yaitu mengenai pemahaman makna kata dan ketetapannya ketika bertutur ataupun menulis sebuah kalimat. Metode penelitian yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan objek kajian berupa kesalahan dalam menulis kata atau penggunaan huruf kapital dalam chatting. Untuk objeknya sendiri, yaitu teman-teman saya ketika berkomunikasi melalui WhatsApp. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa banyak sekali yang tidak menggunakan penulisan pesan atau chat yang sesuai dengan kaidah yang berlaku. Saya sudah mengambil beberapa gambar yang menunjukkan kesalahan-kesalahan tersebut. Pada data pertama, kedua gambar tersebut memiliki kesalahan yang sama, yaitu pada penulisan dan penggunaan kata yang tidak sesuai. Pada gambar pertama, terletak pada kata join, yang mana kata tersebut merupakan bahasa Inggris yang memiliki arti gabung. Namun, maksud dari penulis sendiri, join berarti bagi. Bagi dong tempatnya. Lalu pada gambar kedua, kesalahan terletak pada akronim atau penyingkatan kata yang terlalu singkat, yang mana salah satunya merupakan bahasa Inggris. Kata TBTB pada awal kalimat merupakan singkatan dari kata tiba-tiba, yang mana bagi sebagian orang tidak mengetahui makna dari kata TBTB tersebut. Lalu pada akhir kalimat terdapat kata DL, maksudnya yaitu deadline,
atau tenggat waktu. Memasuki data kedua. Data kedua di sini, kesalahan terletak pada penggunaan huruf kapital. Kedua gambar tersebut menunjukkan bahwa huruf kapital ditulis pada semua kalimat, di mana hal ini bagi sebagian orang menunjukkan atau menggambarkan ekspresi kalau penulis itu sedang marah atau lagi emosi. Padahal alibi tersebut atau alibi ini tidak sepenuhnya benar dan masih perlu dipertanyakan mengenai pernyataan dari pesan tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa kita harus memperhatikan pesan yang kita tulis agar bisa dimengerti oleh pembaca, terutama terkait kesalahan penulisan kata dan penggunaan huruf kapital yang tidak sesuai kaidah yang sering dilakukan oleh banyak orang. Sekian penjelasan mengenai artikel yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.